senantiasa memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai, satu tubuh dan satu roh. Seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Pacerene. Para saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada khotbah atau renungan yang sangat istimewa pada sore hari ini. Renungan dan khotbah yang istimewa itu adalah kehadiran kita pada saat ini, di mana kita semua bisa bersatu. Mungkin beberapa di antara kita, khususnya Kapusin, mengapa ketika terjadi pemekaran itu tanggal 5 April 2015, dan masing-masing harus mencari siapa pelindung kustodi ini, siapa orang kudus, maka dipilih adalah Kustodinias memilih Santo Felix. Mengapa? Karena orang pertama Kapusin, orang pertama Kapusin di Indonesia adalah orang Nias yang bernama Bruder Felix Daily, dan dia ini dari Nias Barat, dari Nias Barat. Dan di sini ada utusan-utusan Nias Barat, ada Bapak Hia, ada Bapak Gule yang telah menjadi orang-orang besar saat ini. Tentunya kami bangga, kita bangga sebagai Kapusin, artinya mereka tidak menjadi perampok setelah luar, tetapi justru mereka menjadi orang-orang yang berhasil, dan juga yang ada di sini telah menjadi orang-orang yang memang berpengaruh di masyarakat. Nah, itu alasan mengapa dipilih Santo Felix yang menjadi pelindung kustodi Jenderal Kepulauan Nias, dan itu pestanya jatuh pada tanggal 18. Nah, siapakah dia ini Santo Felix? Dia adalah seorang Kapusin, lahir di Cantalice pada tahun 1515. Itu sebelum terjadi reformasi. Itu belum terjadi reformasi di Italia. Jadi dia orang Italia. Ia meninggal di Roma pada tanggal 18, dan karena itulah dirayakan pestanya pada tanggal 18 itu 1587. Dan ini pestanya dirayakan di antara para Fransiskan, dan tentunya juga di Keuskupan Italia. Ada ada beberapa paroki atau ada paroki yang memang merayakan pesta Santo Felix ini pada tanggal 18. Dan dia, kalau lihat gambarnya, digambarkan dengan memegang bayi Yesus, karena dia pernah mendapat penampakan Bunda Maria menyerahkan bayi Yesus kepadanya. Jadi inilah gambarnya kakek kita ini, leluhur kita ini, Santo Felix. Dia orang yang sangat sederhana. Orang tuanya dia berasal dari petani yang sangat sederhana. Dan dia juga pernah menjadi gembala. Ketika masih sangat kanak-kanak, Felix sudah diberi tanggung jawab untuk menggembalakan domba. Dan baru pada umur 19 tahun dia sudah menjadi mengagazi baniha. Pada masuk 9 tahun. Kalau anak-anak sekarang itu masih dipakaikan celana kepadanya itu. Kecuali kalau anak-anak dulu memang beda ya. Kalau anak-anak dulu itu baru mungkin 2 tahun pun sudah disuruh sendiri, dia harus pakai celananya. Tapi yang sekarang memang ada sedikit beda, memang ada perkembangan zaman. Mereka ini berasal dari keluarga miskin, jadi harus mengagaji ketika masih umur 9 tahun. Di sana ia tinggal selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun mengagaji, menjadi gembala ternak, dan setelah itu sebagai buruh tani.
Nah, tidak tahu saya mengapa Kapusinias memilih ini. Apakah mereka juga mau menjadi seperti ini, yang siap menderita, siap mau bekerja keras? Tidak tahu saya apa alasan. Untuk saya tidak ada di sini sehingga bisa saya mengelaknya. Tapi ini seharusnya kalau sudah dibaca, artinya ini harus dihidupi, kan begitu ya. Kalau misalnya saya mengambil nama orang kudus untuk baptisan anak saya karena saya harap bahwa dia akan menghidupi seperti cara hidup orang itu. Dan saya kira inilah juga perjuangan kami para Kapusin ini, ya, perjuangan kami untuk hidup mengagaji, artinya ya diperintah, bukan memerintah. Lalu pada tahun-tahun awal hidupnya, Felix sudah menampakkan tanda-tanda kesucian besar. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk berdoa, entah itu di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Kami Kapusin sudah dikhususkan dan yang sudah pengalaman itu ya, memang sudah disediakan tempat yang sangat bagus untuk berdoa. Dan ketika pada satu kesempatan seorang teman membacakan kepadanya kisah kehidupan para rahib di padang gurun, lalu Felix pun diliputi keinginan besar untuk hidup dalam pertapaan. Tetapi pada saat yang sama ia takut untuk hidup bila tidak di bawah ketaatan pada seorang atasan. Aneh ya, biasanya maunya bebas. Tapi yang dia takuti adalah bagaimana nanti kalau tidak ada yang memerintahkan saya? Bagaimana kalau nanti tidak ada yang saya harus ikuti? Saya harus taat, dimana ambil ini, saya harus taat. Itu yang dia takuti. Lalu sekarang ini jangan terbalik ya. Justru ketaatan ini yang kadang sangat susah, karena dilihat sebagai yang yang mengikat, yang membuat menjadi tidak bebas. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dalam persaudaraan Kapusin. Ya, pada waktu itu belum lama sudah berdiri Kapusin itu. Jadi baru-baru saja dalam sejarah itu tahu. Bapak Manila pasti itu tahu sejarah Kapusin ini lebih baik. Dan juga Bapak Mafajar karena mereka belajar tentang ordo ketiga, tentunya mengingatkan kembali. Ya, kami juga saat ini pasti sudah lupa. Hanya karena saya baca ini tahu ya sekitar itu. Karena dulu waktu yang dipelajari itu tidak dibaca lagi. Sudah lebih asing membaca WA dan TikTok. Itu kenyataan. Pada awalnya para saudara Kapusin ragu menerimanya. Ya, ragu. Tetapi Felix diterima sebagai seorang Kapusin. Tetapi dia ini bukan imam. Dia adalah seorang saudara bruder. Sebelum mengucapkan kaul, ia sungguh berjuang melawan godaan yang amat berat untuk bisa bertahan. Memang ada godaan yang begitu besar kepadanya, ya sudahlah keluar saja kamu dari sini. Tidak enak di situ. Itu godaan yang paling besar yang dialami. Ya, jadi kalau ada godaan-godaan seperti itu, saudara-saudara ini jangan takut. Santo Felix ya sudah dia mengalami hal itu godaan yang paling besar yang dialami. Dan ini sampai berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Ya, kesehatan fisiknya. Biasanya kalau itu stres itu, kalau katanya kalau kepada cewek bisa ada kecenderungan gemuk. Ya, mengapa? Karena terus makan, ngemil. Itu katanya pernah saya dengar. Tapi kalau ke laki-laki tidak, kurus. Jadi ini saudara Ricardo ini bukan tanda-tanda. Panggilan. Tapi ini mau mengatakan bahwa berpengaruh pada kesehatan fisiknya, memikirkan itu terus karena dia tidak mau keluar, tapi ada godaan keluar, jangan di situ. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Nah, pada tahun 1547 ia ditempatkan di persaudaraan Santo Bonaventura di Roma, dan dia dihunjuk sebagai peminta-minta untuk saudara-saudaranya. Dan dia kerjakan tugas ini selama 40 tahun sampai akhir hidupnya. 40 tahun disuruh dia meminta-minta untuk saudaranya. Dan satu ungkapan yang sangat terkenal dari dia itu adalah Deo gratias, syukur pada Tuhan. Jadi setiap ada yang memberikan kepadanya, dia mengatakan Deo gratias, syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Dalam dirinya ada senang sekali dia kalau saudaranya itu bisa senang. Jadi bukan terbalik, ya? Bukan terbalik. Kalau ada saudaranya misalnya bisa maju, bisa berkembang, bisa bahagia, dia stres.
Tidak. Justru dia sangat senang karena itu dia mau menderita. Selama 40 tahun meminta-minta pergi ke ke orang-orang yang berada, minta roti dan lain sebagainya, yang diberikan kepadanya. Yang bagaimana supaya saudaranya di dalam biara itu yang berdoa, yang berdoa bisa berdoa dengan baik, tidak kelaparan di mereka. Karena kalau lapar ya nggak bisa berdoa. Maka refleksi memang bagi saya, jangan karena saya terlalu lapar, jadi nggak bisa berdoa. Lupa saya berdoa, terlalu banyak tidur, akhirnya lewat terus jadwal doa. Karena terlalu banyak makan. Tapi belum ada itu sampai saat ini terlalu kenyang. Nah, pengaruhnya yang cepat dirasakan orang-orang Roma merupakan bukti kekuatan kekudusan pribadinya. Ia tak pernah sekolah, tidak pernah sekolah, bahkan tidak bisa membaca, tetapi termasuk dia teolog. Teolog terpelajar datang kepadanya. Dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi teolog yang terkenal yang sudah banyak menulis buku datang kepadanya. Setiap kali dia muncul di jalan-jalan di kota Roma, orang-orang jahat merasa direndahkan dan menjauh darinya. Merasa, ya, bukan dia merendahkan, tetapi mereka merasa seperti kami ini tidak ada artinya dengan melihat dia. Dan akhirnya lama-lama banyak orang mengubah hidup mereka. Nah, orang-orang muda itu bertobat dengan melihat cara hidup Santo Felix ini. Dan ini yang dikatakan dalam konstitusi, dia menjadi dan juga dalam anggaran dasar dia menjadi Injil yang hidup. Injil yang hidup, Injil yang berjalan-jalan. Maka ketika kalian melihat kami ini berjalan-jalan, maka kalian mengatakan, oh itu ayat kitab suci yang keberapa itu? Bab berapa itu? Seharusnya begitu, ya? Seharusnya begitu. Itu dia yang dikatakan, karena dalam anggaran dasar kami dan konstitusi kami ditekankan itu, kalian harus menjadi ayat-ayat kitab suci yang hidup yang berjalan-jalan. Dan mudah-mudahan dengan ini kalian melihat kami lalu teringat ayat-ayat kitab suci, bukan yang lain yang teringat, ayat-ayat yang lain yang kalian ingat, tapi sungguh ayat-ayat kitab suci. Kalau tidak, kalian usahakanlah cari di mana bisa cocok hidup kami di dalam kitab suci. Lalu dia tidak membeda-bedakan orang apabila tindakannya itu demi mencegah dosa. Artinya ya siapa saja, entah orang besar orang kecil, dia akan hantam itu, dia akan tegur itu. Ya karena memang hidupnya sudah baik. Ya, itu dia. Nah, pada suatu kesempatan ketika suatu karnaval sedang berlangsung, ia dan Filipus Neri mengadakan prosesi Kristus yang tersalib. Di depan berjalan para biarawan Kapusin, dan di barisan paling belakang muncul Felix sambil menarik saudara Lupo, seorang Kapusin pengkhotbah terkenal, dengan tali melingkar di lehernya untuk menghadirkan Tuhan Yesus yang diseret ke pengadilan oleh para algojo. Jadi itu dilingkar lehernya, diberikan contoh, ya, atau semacam drama. Setibanya di tengah pesta huru hara itu, prosesi dihentikan dan saudara Lupo mulai berkhotbah kepada orang banyak. Dan karnaval yang penuh dengan kebiasaan buruk itu pun bubar dengan berantakan. Sudah lama ya. Tetapi kerasulan istimewa Felix adalah di antara anak-anak kota Roma. Kesederhanaan kekanakannya membuat Felix disenangi oleh anak-anak. Metodenya pun sangat sederhana. Felix mengumpulkan mereka dalam bentuk lingkaran, lalu mengatur mereka untuk menyanyikan lagu-lagu hasil tubahannya sendiri. Felix mengajarkan kepada mereka betapa indahnya kehidupan yang baik dan jeleknya dosa, dan lagu-lagunya menjadi populer. Nah, seringkali ketika sedang mencari sedekah, Felix diundang ke rumah-rumah para pendermanya dan diminta untuk bernyanyi. Nah, dengan itu mendapat kesempatan untuk membawa pulang semacam kebenaran rohani dalam ayat-ayat dadakannya. Selama masa kelaparan di tahun 1580,
Direktur Badan Amal Kota Roma meminta dari atasan Felix, tentunya ini dari guardianya atau dari provinsianya, memakai tenaga dan jasa Felix dalam mengumpulkan sedekah untuk orang-orang kelaparan, dan Felix melaksanakannya tanpa kenal lelah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah Santo Felix ini orang yang sangat sederhana. Maka memang bagi kami Kapusin pada saat ini adalah kesempatan juga untuk refleksi kembali bagaimana hidup kami sebagai Kapusin yang memilih Santo Felix sebagai pelindung kami. Bagaimana kami hadir sebagai saudara Kapusin yang sederhana. Bagaimana kami hadir di tengah-tengah umat. Bagaimana kami bisa mempersatukan umat. Tentunya sekali lagi ini adalah perjuangan kami. Dan kami sangat mengharapkan dukungan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Tapi sekali lagi ini kembali kepada kita para Kapusin, di mana kita selalu mengutamakan persaudaraan seperti Santo Felix. Sehingga kita sekali lagi kita ada ini karena kita Kapusin, dimanapun dan apapun karya kita. Maka untuk kemudian tak pernah kita mengatakan mengapa ini sekarang baru ada Kapusin. Jadi harus selalu dikatakan dimanapun itu kita ada, bisa berkembang, bisa berbuat, karena memang saya masuk Kapusin. Kalian mengenal saya karena saya Kapusin, bukan karena yang lain. Dan ini juga para saudara yang terkasih, dengan tema kapiten kita nantinya, kita berjalan bersama sebagai saudara Dina Kapusin. Dan itulah yang terus kita coba hidupi, kita berjuang untuk melaksanakannya. Sehingga pesta kustodi ini tidak hanya kita makan bersama saja, lalu kita berkaraoke, tetapi itu semua adalah ungkapan bahwa kita mau berjuang, kita mau menghadirkan Bapak kita Santo Fransiskus di dalam pelayanan kita. Pelayanan itu akan semakin bermakna ketika kita hidup sederhana. Kesederhanaan tentunya tidak hanya dari apa yang kita pakai, tetapi terlebih pada kesederhanaan kata-kata, kesederhanaan berjumpa dengan umat. Amin.